Clean Kota Tangerang Selatan mulai disosialisasikan secara masif kepada masyarakat Kota Tangerang Selatan. Hadir sebagai inovasi dalam mendorong terciptanya kebersamaan dalam menjaga kebersihan, keindahan, dan keamanan lingkungan di wilayah Tangerang Selatan. Event Green and Clean pertama digelar di Tangerang Selatan berkat inisiasi pemerintah Kota Tangerang Selatan melalui Dinas Lingkungan Hidup yang berkolaborasi dengan Radar Banten Group. Melalui beberapa tahapan, mulai dari launching oleh Wali Kota Tangerang Selatan Benyamin Devni, serta sosialisasi yang turut mengundang camat, lurah, RT RW, serta perwakilan warga, Green and Clean Kota Tangerang Selatan memulai roadshow. Roadshow berlangsung di 3 titik di wilayah Kota Tangerang Selatan. Roadshow pertama pada Minggu 18 Juni 2023 di Lapangan Cilenggang, Kecamatan Serpong. Titik kedua yakni Sabtu 8 Juli 2023 di Kecamatan Pondok Aren. Dan lokasi ketiga roadshow Green and Clean 2023 Kota Tangerang Selatan digelar di alun-alun Kecamatan Pamulang pada 15 Juli 2023. Menjadi bagian dari rangkaian Green and Clean Kota Tangerang Selatan, roadshow Green and Clean tidak hanya menjadi media untuk lebih mensosialisasikan kegiatan di tengah warga Tangerang Selatan, tetapi juga momentum untuk memotivasi serta menyatukan semangat seluruh warga untuk bisa bersama-sama saling bergotong royong mensukseskan program Green and Clean melalui penataan lingkungan dan berbagai inovasi terkait pengelolaan sampah yang menjadi salah satu isu lingkungan di Kota Tangerang Selatan. Semarak Roadshow Green and Clean Kota Tangerang Selatan senantiasa disambut antusias oleh warga Tangerang Selatan. Seperti halnya yang nampak pada roadshow perdana yang digelar di Lapangan Cilenggang, Kecamatan Serpong, Tangerang Selatan. Sejak pagi, warga mulai mendatangi Lapangan Cilenggang untuk mengikuti berbagai rangkaian kegiatan pada roadshow Green and Clean. Mulai dari senam aerobik bersama, fashion show anak bertemakan daur ulang, serta berbagai pelayanan yang dapat dinikmati oleh warga yang mengikuti kegiatan roadshow tersebut. Mengingatkan untuk segera menempati tempat yang paling enak dan nyaman ya Bung Andre. Roadshow Tangsel 2023 Green and Clean. Tangan dulu dong. Luar biasa. Tadi sudah dibuka sama Teh Ocha. Iya, tadi ada senang ya. Betul. Panas-panas ya. Menyapa masyarakat Kota Tangerang Selatan. Dalam sambutannya, General Manager Banten TV menyampaikan rasa terima kasih serta apresiasi kepada pemerintah Kota Tangerang Selatan melalui Dinas Lingkungan Hidup Tangerang Selatan yang telah menyambut baik kolaborasi bersama Radar Banten Group dalam event Green and Clean tersebut. Rahmat optimis, dari program Green and Clean ke depan akan terbentuk masyarakat Tangerang Selatan yang lebih sadar lingkungan, serta mampu bergerak bersama pemerintah daerah untuk berinovasi dalam mengatasi berbagai isu lingkungan di Kota Tangerang Selatan. Mewakili Direktur Utama Radar Banten Group, General Manager Banten TV Rahmat Hidayat juga memaparkan terkait rangkaian roadshow yang diselenggarakan 3 titik, di mana roadshow perdana yang digelar di Lapangan Cilenggang tersebut meliputi 2 kecamatan, yakni Kecamatan Serpong dan Kecamatan Setu. Rahmat berharap hadirnya lomba Green and Clean di Tangerang Selatan bisa memberikan dampak positif bagi masyarakat, diantaranya untuk memiliki kepedulian yang sama dalam menjaga kebersihan dan keindahan lingkungan. Pada kesempatan tersebut tidak lupa Rahmat juga mengingatkan warga Tangerang Selatan untuk mulai melakukan pembenahan lingkungan secara bertahap guna menghadapi masa pencurian yang akan dilaksanakan sekitar September mendatang. Saya mewakili Direktur Utama Radar Banten Group mengucapkan terima kasih atas kerjasama Pemda Kota Tangsel yang diwakili oleh Dinas Lingkungan Hidup untuk menggelar lomba Green and Clean tahun 2023. Mudah-mudahan dengan adanya momentum lomba ini kita akan membentuk masyarakat yang sadar akan lingkungan, sadar akan kebersihan dan keindahan lingkungannya di masing-masing. Kami berharap yang hadir di sini menjadi kader-kader kebersihan lingkungan,
menjadi kader-kader keindahan, inovasi, dan terobosan tentang kebersihan lingkungan. Nah, hari ini adalah roadshow pertama yang akan digelar 3 kali. Yang pertama mencakup Kecamatan Serpong dan Setu. Kami berharap lomba ini akan membawa dampak yang positif bagi masyarakat untuk saling peduli, saling mengingatkan, dan saling menjaga lingkungan dengan baik. Jadi kalau saya bilang Tangsel green, Tangsel clean, Tangsel green and clean, gitu ya. 3 kali Tangsel. Tangsel green, Tangsel clean, Tangsel green and clean. Mudah-mudahan tepuk tangan buat kita semua. Kami berharap ibu-ibu, bapak-bapak telah melakukan perubahan di lingkungannya mulai saat sosialisasi. Sehingga 3-4 bulan ke depan kita sudah bisa melakukan penjurian. Jadi juri mulai datang ke lokasi-lokasi yang telah di treatment, yang telah dibentuk sama Bapak Ibu semua. Hadir untuk memberikan dukungan terhadap program Green and Clean Tangerang Selatan, Ketua DPRD Tangerang Selatan Abdul Rashid menilai bahwa program kolaborasi Pemkot Tangerang Selatan melalui Dinas Lingkungan Hidup bersama Radar Banten Group merupakan sebuah event yang positif untuk membangun kesadaran publik terkait isu lingkungan, diantaranya persoalan sampah yang masih menjadi PR bersama. Kegiatan Green and Clean yang diinisiasi oleh teman-teman LH tentunya juga disupporting oleh dari Radar Banten. Ini merupakan perpaduan kolaborasi antar stakeholder yang ada di Kota Tangerang Selatan, dan target utama kita adalah bagaimana membangun kesadaran publik terkait dengan persoalan isu yang memang selama ini menjadi perhatian utama kita, yaitu berkaitan dengan salah satunya adalah persoalan sampah. Ini kita satu hari 1000 tonase sampah yang kita produksi di Kota Tangerang Selatan, dan tentunya ini bukan pekerjaan ringan. Keberhasilan di dalam kerangka untuk menyelesaikan persoalan-persoalan ini tentunya prasyarat utamanya adalah harus ada keterlibatan dari masyarakat. Nah, karenanya saya atas nama DPRD Kota Tangerang Selatan ingin mengucapkan terima kasih dan mengapresiasi yang setinggi-tingginya kepada teman-teman LH sekaligus juga seluruh stakeholder yang ada yang memiliki perhatian serius terhadap persoalan sampah, dan ini outputnya adalah Green and Clean yang hari ini tentunya dirangkai kegiatan sampai nanti di tingkat kelurahan dan RT. Mudah-mudahan gerakan bersama ini tentunya terus secara konsisten kita lakukan sehingga target kita menjadi target Kota Tangerang Selatan, kota yang sehat, betul-betul kita bisa capai secara bersama-sama. Saya kira ini sekali lagi selamat dan mengapresiasi yang setinggi-tingginya. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kekuatan dan istiqomah di dalam kerangka untuk mewujudkan Kota Tangerang Selatan yang sehat, cerdas, sekaligus juga mencerminkan sebagai sebuah peradaban di Kota Tangerang Selatan. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ia berharap Green and Clean dapat mendorong pelestarian lingkungan yang konsisten, yang tidak hanya dilakukan oleh pemerintah daerah, tetapi juga melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat untuk mewujudkan Tangerang Selatan yang sehat, bersih, dan asri bisa tercapai. Berbagai kegiatan positif dihadirkan pada roadshow Green and Clean Tangerang Selatan. Di antaranya seperti lomba senam dan lomba fashion show anak bertema daur ulang yang menjadi salah satu ikon pada event tersebut. Diikuti oleh sejumlah peserta, terlihat bagaimana kreativitas dari warga Tangerang Selatan mengubah sampah-sampah plastik yang sulit terurai menjadi sebuah karya yang dibawakan dengan percaya diri oleh anak-anak yang menjadi model pada lomba tersebut. Di samping antusiasme yang ditunjukkan melalui keikutsertaan warga Kecamatan Setu dan Kecamatan Serpong pada roadshow perdana Green and Clean Tangerang Selatan, Kecamatan Serpong bahkan membagikan souvenir berupa tumbler kepada warganya yang berpartisipasi pada roadshow tersebut. Hal itu dilakukan Camat Serpong Syaifuddin untuk mendukung program pemerintah Tangerang Selatan melalui gerakan penggunaan tumbler atau botol minum yang ramah lingkungan untuk mengurangi sampah plastik yang menjadi salah satu permasalahan lingkungan di Tangerang Selatan. Roadshow Green and Clean 2023
Sejak informasi terkait roadshow disosialisasikan, cukup banyak warga yang menanyakan seputar kegiatan dan ingin berpartisipasi dalam berbagai rangkaian acara yang ada pada roadshow Green and Clean 2023. Di samping itu, Syaifuddin menyampaikan, sebagai bentuk dukungan terhadap event Green and Clean 2023, Kecamatan Serpong juga membagikan souvenir berupa tumbler yang bertujuan untuk memotivasi warga Serpong agar dapat mendukung gerakan untuk meminimalisir penggunaan botol plastik yang memang sulit terurai dan dapat mencemari lingkungan. Amel ada merupakan salah satu siswa sekolah dasar di salah satu sekolah Kota Tangerang Selatan sana. Yo, asik, luar biasa sekali. Asik, berikan senyuman terbaik Amel 1, 2, 3. Tepuk tangan untuk Amel. Aduh, cantik sekali ya Bung Andre. Tepuk tangannya untuk Rara. Totalitas sangat terlihat di sini dengan menggunakan daur ulang sampah plastik. Beduk Rara. Ada sebuah kamera begitu Beri cantik di sana, yuk Rara. Perkawan kita. Wow, ada suaranya. Dari kecamatan mana Bung Andre? Kecamatan Serpong. Serpong suaranya. Wasik, wasik, wasik. Tepuk tangan dulu dong. Luar biasa dengan Kademangan 1. Oh, ada suara pendukung Aisyah. Luar biasa, berbeda dengan sayap-sayap Garuda. Aduh. Dengan mahkota Aduh. Putri Queen. Aduh. Wow, luar biasa. Wah, berikan senyuman terbaiknya Aisyah. 1, 2, 3. Asik. Seto suaranya. Luar biasa, totalitas tanpa barang muncul Kecamatan Setu. Dan masih dari Kecamatan Setu, inilah kebanggaan Anda. Berikan tepuk tangan untuk Nesya. Luar biasa. Bulu-bulunya saya sepertinya pernah lihat bulu-bulunya. Cendrawasih. Cendrawasih. Babakan Kecamatan Setu. Oh, nasib jagoan Anda Setu suaranya. Konsepnya sangat sederhana tapi Waduh. Ayo, berikan senyuman terbaik Anda kepada semuanya. Berikan tepuk tangannya. Siap dulu dong, siap. Selanjutnya melalui roadshow Green and Clean, Syaifuddin berharap program yang lahir dari kolaborasi pemerintah Tangerang Selatan melalui Dinas Lingkungan Hidup bersama Radar Banten Group tersebut dapat membawa perubahan signifikan pada peningkatan kualitas lingkungan di Tangerang Selatan, khususnya Kecamatan Serpong. Masyarakat, khususnya masyarakat Kecamatan Serpong itu sangat antusias. Jadi ketika kemarin kita informasikan akan ada roadshow dari Green and Clean Kota Tangerang Selatan ini, masyarakat berduyun-duyun untuk Pak ini acaranya bagaimana, kemudian ada berapa, dibatasi nggak pesertanya. Saya sampaikan ini terbuka untuk umum, bukan hanya masyarakat Kecamatan Serpong tapi juga Setu dan sekitarnya. Jadi ya hari ini dilihat jadi kegiatannya cukup menarik ya bagi warga negara, warga masyarakat. Ada lomba aerobik, kemudian ada lomba fashion show. Ya, alhamdulillah masyarakat juga antusias juga untuk ikuti lomba itu. Itu dalam rangka mendukung Green and Clean ya. Kita meminimalisir penggunaan botol plastik. Kami memberikan souvenir bagi warga masyarakat Kecamatan Serpong yang hadir dan mensukseskan kegiatan ini gitu. Yang penting mereka warga masyarakat Kecamatan Serpong lah. Ya, tunjukkan KTP. Harapan saya dengan roadshow ini, kemudian nanti dengan dirangkaikan juga dengan lombanya Green and Clean di tingkat RT, mudah-mudahan ya Kota Tangerang Selatan khususnya Kecamatan Serpong bisa lebih hijau lagi, bisa lebih bersih lagi. Kemudian masyarakat juga akan lebih aware lagi terhadap lingkungannya, seperti itu. Saya optimis, Serpong optimis. Rasa syukur diungkapkan General Manager Banten TV Rahmat Hidayat atas respon positif yang diberikan oleh masyarakat Tangerang Selatan, khususnya Kecamatan Serpong dan Kecamatan Setu sebagai titik perdana roadshow. Menurut Rahmat, hadirnya warga Serpong dan Setu di lapangan Cilenggang tersebut juga menandakan semangat dari warga Tangerang Selatan untuk mampu melakukan perubahan, terutama di lingkungan tempat tinggalnya masing-masing. Semangat perubahan itu juga dibuktikan dengan inisiatif dari Camat Serpong untuk membagikan tumbler bagi warganya, di mana hal tersebut patut diapresiasi sebagai ikhtiar untuk lebih memacu warga dalam partisipasinya pada Green and Clean Tangerang Selatan tahun 2023.
Selaku penyelenggara, Rahmat Hidayat juga memastikan bahwa Roadshow Green and Clean 2023 akan terus digelar secara meriah, sehingga dapat memberikan kesan serta menumbuhkan semangat bagi masyarakat Kota Tangerang Selatan dalam membenahi lingkungannya. Alhamdulillah, ini rangkaian roadshow kita di Tangsel. Ini kita gelar pertama kali, ada di lapangan Cilenggang untuk 2 kecamatan. Alhamdulillah antusias peserta, antusias warga luar biasa. Jadi itu menandakan mereka bersemangat sekali untuk melakukan perubahan di lingkungannya. Pak Camat Serpong antusias, jadi bukan warganya aja, camatnya juga antusias sehingga Pak Camat melakukan inovasi untuk memacu semangat warganya sampai beliau menyediakan tumbler gitu ya buat warganya sendiri, khusus warga Serpong gitu. Roadshow selanjutnya kita prediksi lebih banyak pesertanya, lebih meriah, tentunya lombanya nambah tadi sudah saya sampaikan, karena kelurahannya juga lebih banyak untuk roadshow berikutnya. Hal senada juga diungkapkan Kepala Bidang Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Tangerang Selatan, Doni Herawan. Merasa bahagia lantaran program Green and Clean yang merupakan program kolaborasi pemerintah Kota Tangerang Selatan melalui Dinas Lingkungan Hidup bersama Radar Banten Group diterima dengan sangat baik oleh masyarakat. Hal itu dilihat dari antusiasme warga Serpong dan Setu yang bersemangat mengikuti rangkaian kegiatan pada Roadshow Green and Clean di lapangan Cilenggang sejak pagi. Doni mengungkapkan, sejauh ini pihaknya terus melakukan sosialisasi secara masif terkait gelaran Green and Clean, diantaranya melalui roadshow yang diikuti oleh masyarakat secara langsung. Dengan adanya tahapan-tahapan yang dilakukan, diharapkan masyarakat mendapatkan informasi yang utuh mengenai pelaksanaan kegiatan Green and Clean serta output yang menjadi target dari kegiatan tersebut. Antusias masyarakat ya, khususnya di Kecamatan Serpong dan Kecamatan Setu ya. Jadi pada hari ini meriah. Mereka semangat dari mulai senam pagi, kemudian juga ada fashion show, kemudian juga ada pembagian door prize. Alhamdulillah dari pagi sampai siang hari ini mereka masih tune in, masih bisa mengikuti acara ini. Semoga nanti dua roadshow ke depan bisa lebih banyak lagi. Dengan kita tahapan dari mulai launching, kemudian sosialisasi, kemudian kita roadshow, insya Allah mereka masyarakat lebih dapat lagi gitu ya informasinya apa yang harus mereka siapkan. Nanti kita coba akan bikin serame dari yang sekarang. Insya Allah mudah-mudahan. Melihat semangat warga Serpong dan Setu, serta keseriusan para panitia dalam mempersiapkan event tersebut, Doni optimis Roadshow Green and Clean di titik-titik selanjutnya akan berlangsung lebih meriah dan semarak. Roadshow Green and Clean Tangerang Selatan kemudian berlanjut di titik kedua di lapangan Kecamatan Pondok Aren, Tangerang Selatan. Diikuti oleh 2 kecamatan, Kecamatan Pondok Aren dan Kecamatan Serpong Utara. Roadshow Green and Clean kembali mendapat sambutan hangat dari masyarakat Tangerang Selatan. Sejak pagi warga Pondok Aren dan Serpong Utara mulai berdatangan untuk mengikuti kegiatan roadshow yang diawali dengan senam aerobik bersama. Semarak acara Roadshow Green and Clean di titik kedua pun semakin terasa dengan hadirnya Wakil Wali Kota Tangerang Selatan, Pilar Saga Ihsan, yang langsung disambut oleh General Manager Banten TV Rahmat Hidayat dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Tangerang Selatan, Wahyu Noto Lukman. Dalam sambutannya, Wakil Wali Kota Tangerang Selatan Pilar Saga Ihsan mengapresiasi Radar Banten Group yang telah menyelenggarakan program serupa Green and Clean di sejumlah kabupaten kota di Banten. Menurutnya program yang didorong oleh Radar Banten Group ini sangat membantu kinerja pemerintah daerah, khususnya Tangerang Selatan dalam mengatasi berbagai permasalahan lingkungan. Pilar menyampaikan, sebagai sebuah kota yang terbilang maju, Tangerang Selatan bahkan tidak terlepas dari berbagai permasalahan lingkungan, di antaranya pengelolaan sampah yang belum maksimal. Pilar memaparkan permasalahan sampah memang menjadi tantangan tersendiri bagi masyarakat Tangerang Selatan, di mana setidaknya terdapat 1.000 ton sampah per hari. Pada kesempatan tersebut, Wakil Wali Kota Tangerang Selatan Pilar Saga Ihsan mengajak masyarakat Tangerang Selatan untuk dapat melakukan perubahan, yang dimulai dari membiasakan diri untuk membuang sampah pada tempatnya. Dirinya menilai diawali dengan langkah kecil untuk membiasakan diri serta keluarga untuk membuang sampah pada tempatnya, dapat membantu mereduksi permasalahan lingkungan yang ada di Tangerang Selatan.
Pilar juga mengingatkan bahwa Green and Clean bukan sekedar program seremonial belaka, tetapi program yang memang dihadirkan untuk membangun kesadaran lingkungan. Terlebih dengan fenomena pemanasan global yang tentunya wajib menjadi perhatian seluruh masyarakat. Wakil Wali Kota Tangerang Selatan itu pun mencontohkan dampak-dampak pemanasan global yang sudah banyak dirasakan. Di antaranya musim pancaroba atau perubahan cuaca secara tidak menentu, yakni cuaca yang semula hujan tiba-tiba berubah menjadi panas terik maupun sebaliknya. Mengakhiri sambutannya, Pilar berpesan kepada masyarakat untuk mampu mendukung program Green and Clean, serta membawa perubahan yang lebih baik terkait pengelolaan lingkungan yang dimulai dari tempat tinggal masing-masing. Demi terwujudnya kota Tangerang Selatan yang bersih, asri, dan nyaman yang akan dinikmati serta diwariskan pada generasi selanjutnya. Tangerang Selatan mengucapkan terima kasih kepada Radar Banten yang sudah luar biasa bekerja sama dengan kabupaten kota seprovinsi Banten mengadakan program Green and Clean yang dimana ini bukan hanya di Tangsel aja Bu, ini beberapa kota kabupaten lainnya dalam rangka bagaimana meningkatkan kesadaran dan minat masyarakat terhadap kepedulian lingkungan. Jadi kami dari pemerintah kota Tangerang Selatan ini sangat terbantu. Karena apa? Karena dengan adanya program Green and Clean ini kita terus mengingatkan kepada masyarakat bahwa pentingnya kita bersama-sama menjaga lingkungan. Bapak Ibu, di lingkungan kita masih ada beberapa titik banjir, masih ada. Tapi pada saat dicek ternyata di situ ada sedimentasi. Ternyata di situ ada sampah-sampah yang menumpuk. Nah, inilah kesadaran yang harus kita bangun bersama bahwa menjaga lingkungan itu bukan hanya saja tugas daripada Dinas Lingkungan Hidup. Bukan saja hanya tugas daripada Bina Marga merapikan drainase dan lain sebagainya, tapi kita semua, ayo kita tengok bagaimana sedimentasi, bagaimana sampah yang mampet dan lain sebagainya. Lalu Bapak Ibu kita lihat timbulan sampah di Tangsel ini sungguh luar biasa. Tangsel ini bukan cuma Tangsel aja Bu. Timbulan sampah ini di kota kabupaten lainnya memang jadi permasalahan yang mengerikan. Karena apa? Timbulan sampah ini 1000 ton Bu per hari Pak. Bayangkan Tangerang Selatan sampahnya itu yang ditimbulkan oleh masyarakat ada 1000 ton per hari. Dibuangnya kemana? Pada akhirnya ujungnya ke landfill. Nah, bagaimana membangun kesadaran bahwa ayo kita dari hulu ke hilir harus membuat terobosan inovasi. Dari mulai bank sampah, TPS 3R, saya masih sedih Bu. Ada beberapa warga yang menolak adanya bank sampah TPS 3R. Sayang sekali, padahal itu program yang bagus, yang harus kita dukung bersama-sama untuk mereduksi jumlah sampah yang dikirimkan ke TPA. Tahun ini memang Dinas Lingkungan Hidup mempersiapkan 2 program gitu. Yaitu yang pertama adalah insinerator, membangun insinerator 60 ton kapasitas sampah di ITF Pondok Aren. Nanti nitip ya Pak Camat ya. Jadi untuk wilayah Pondok Aren ini insya Allah kita punya pengolahan sampah sendiri, ada teknologinya insinerator. Dan ke depan kita akan bangun waste to energy, pengolahan sampah menjadi energi listrik. Sudah ada perpresnya Bu. Tapi tidak cukup seperti itu aja, nggak cukup di hilir. Kita harus buat kesadaran dari mulai hulu. Jadi mengajarkan peduli terhadap lingkungan itu kepada anak-anak kita, mulai dari rumah tangga kita. Dari hal yang kecil aja Bu, habis minum, habis makan kira-kira dibuangnya kemana? Nah, ajarkan di rumah itu dari hal yang terkecil. Anak-anak kita jangan buang sampah sembarangan. Anggap di rumah itu tidak ada pembantu. Semuanya harus jaga lingkungan. Nanti mereka kebiasa di luar Bu. Di sekolahnya mereka buang sampah di tempatnya, dan dimanapun mereka menjaga lingkungan. Nah, ini kesadaran yang kita bangun. Jadi Green and Clean ini intinya bukan hanya saja kita sekarang happy-happy, senang-senang, itu nilai plusnya Bu. Tapi intinya adalah kita membangun kesadaran, ayo lingkungan kita jaga. Bumi ini udah makin panas Bu. Kenapa? Gas dari CO2 dari kendaraan bermotor. Lalu juga dari sampah. Kok sampah bisa menimbulkan panas? Bisa Bu. Kalau sampah itu ditumpuk jadi di tempat pembuangan sampah, lalu gas metannya muncul, itu menimbulkan resiko pemanasan suhu kita. Sekarang udah nggak karuan Bu. Musim kemarau hujan, musim hujan kemarau. Sekarang kita udah nggak ada musimnya lagi. Kalau dulu saya waktu kecil masih diajarin, ini musim kemarau dari bulan ini sampai bulan ini. Musim hujan dari bulan sekian sampai bulan sekian. Tapi sekarang udah anomali cuaca Bu. Jangan-jangan udah ujung dunia nih.
kita udah apakah menuju kiamat, kita nggak pernah tahu. Kiamat atau enggak kan kita yang menentukan juga, Bu. Kenapa? Lingkungan kita jaga, Bu. Kalau kita nggak peduli dari hal yang kecil, nggak usah jauh-jauh ngomongin mengurangi gas CO2, menggunakan mobil listrik, nggak usah jauh ke sana, Bu. Mulai dari hal yang kecil, ya kita buang sampah di mana? Kita mulai pengolahan sampah nggak? Sampah botol plastik kita pisahin, kita timbang, bikin di RW kita ini. Dari hal yang kecil, Bu, akan menjadi besar kalau dilakukan bersama-sama. Betul ya, Bu ya, Pak ya? Dari hal kecil akan menjadi besar kalau dilakukan bersama-sama. Saya pengen Bapak Ibu semua di rumah bisa memilah sampah mana yang bisa dijual, ya kita dorong. Sampah plastik, sampah-sampah yang punya nilai jual, tutup botol dan lain sebagainya, kita olah dari lingkungan rumah kita. Nah, ini adalah momentum penting Green and Clean. Kami mengucapkan terima kasih kepada Radar Banten, Dinas LH, dan semua kecamatan kelurahan yang telah mendukung program ini. Ada satu kegiatan lagi ya, terakhir ya. Ini kegiatan keberapa? Ketiga ya? Ini acara kedua. Oh, acara kedua. Nanti ada acara ketiga, kita 3 roadshow se-Tangerang Selatan 7 kecamatan. Mohon doanya, mohon dukungannya, mudah-mudahan lingkungan kita di Tangsel ini makin lestari, makin nyaman, makin indah. Amin. Untuk siapa, Bu? Bukan untuk kita, untuk anak cucu kita. Kalau saya mungkin usia berapa puluh tahun lagi mungkin sudah ini, tapi kan anak saya mungkin 50 tahun ke depan masih hidup. Ini yang harus kita bangun. Sama dengan anak cucu Bapak Ibu juga. Jadi kita jangan berpikir hari ini saja. Kita berpikir 10, 20, 30 tahun ke depan, apakah Tangsel ini menjadi kota yang nyaman nggak untuk ditinggal oleh anak cucu kita. Itu yang paling penting. Pada kesempatan yang sama, Wakil Wali Kota Tangerang Selatan Pilar Saga Ihsan turut berbagi keseruan bersama warga Kecamatan Pondok Aren dan Kecamatan Serpong Utara pada sesi bagi-bagi door prize. Mengundi 3 nomor sekaligus, Pilar bahkan sempat berbincang dan sesekali melempar candaan kepada para pemenang, yang membuat suasana lebih akrab antara masyarakat dengan salah satu orang penting di Kota Tangerang Selatan tersebut. Pak Wakil, sebentar Pak, sebentar. Ya, sebelum Pak Wakil ngambil, kita ada aturan mainnya ya. Door prize yang diambil 3 berbed dispenser, mesin cuci, dan juga 1 unit sepeda. Tapi bagi yang mendapatkan, tapi orangnya ada di luar lingkaran lapangan, dianggap tidak sah. Ya. Jadi dianggap tidak sah. Jadi harus semua ada di depan panggung. Semua ada di depan panggung, setuju? Ya, setuju? Jadi semua yang ada di depan panggung punya peluang yang lebih besar mendapatkan door prize-nya. Ya, jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di luar dari bahwa program Green and Clean adalah wujud peningkatan kesadaran lingkungan di tengah masyarakat. Hal tersebut diungkapkan Wakil Wali Kota Tangerang Selatan, Pilar Saga Ihsan, di sela kegiatan Roadshow Green and Clean di lapangan Kecamatan Pondok Aren, Tangerang Selatan. Pilar turut mengapresiasi Roadshow Green and Clean yang juga dirangkai dengan berbagai lomba dan hiburan, yang diharapkan mampu membawa energi positif dan semangat tersendiri bagi masyarakat Tangerang Selatan untuk lebih tergerak dan ikut bertanggung jawab terhadap kelestarian lingkungan. Disinggung terkait pengelolaan sampah di Tangerang Selatan, Pilar menjelaskan sejauh ini pemerintah Kota Tangerang Selatan melalui Dinas Lingkungan Hidup Tangerang Selatan terus berinovasi untuk menangani permasalahan sampah yang menjadi isu strategis di Tangerang Selatan. Salah satu inovasi yang dilakukan oleh DLH Tangerang Selatan diantaranya yakni pemanfaatan insinerator, yaitu teknologi pengolahan sampah yang melibatkan pembakaran bahan organik yang saat ini tengah dipersiapkan oleh pemerintah Tangerang Selatan. Itu peningkatan kesadaran masyarakat, dan ini diselenggarakan di 3 titik untuk 7 kecamatan. Nomor 3. Mudah-mudahan semua warga masyarakat ini juga ada hiburan, mudah-mudahan jadi happy semua, dan menjadikan program Green and Clean ini adalah semangat tersendiri gitu ya, dalam saling mengingatkan masyarakat dalam lingkungan pengolahan sampah, mulai dari tingkat RW ada bank sampah, lalu juga ada TPS 3R di tiap kelurahan dan kecamatan. Nah, ini mudah-mudahan didukung program ini supaya penanganan sampah dari hulu ke hilir selesai. Di hilirnya kan kita sekarang sedang mempersiapkan program insinerator di TEF Pondok Aren.
dengan kapasitas 50-60 ton. Lalu ke depan ada program Waste to Energy, pengolahan sampah menjadi energi listrik sesuai dengan Perpres 35 tahun 2018. Nah, tapi tidak cukup teknologi itu hanya di hilir. Teknologi itu harus mulai dari hulu juga. Bagaimana kesadaran masyarakat yang harus kita bangun. Nah, ini program Roadshow Green and Clean ini adalah cara membangun kesadaran masyarakat. Jadi saya sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada Radar Banten yang sudah mendukung program pemerintah. Jadi ini bukan hanya saja di Tangsel, ternyata di beberapa kabupaten kota di Provinsi Banten seperti itu. Dengan berbagai inovasi penanganan sampah yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Tangerang Selatan, serta didukung adanya program Green and Clean Tangerang Selatan, Pilar berharap hal tersebut mampu menjadi ikhtiar pemerintah dalam menangani hulu hilir permasalahan lingkungan, khususnya pengelolaan sampah di Tangerang Selatan.